100 Jokowi lagi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya mau bercerita santai ya. Saya mau bercerita santai. Jadi ceritanya kemarin ada seorang petinggi partai ya. Jabatannya adalah Ketua Majelis Tinggi Partai ya. Partai ANO gitu ya. Jadi partai tersebut sering dibilang partai keluarga. Dibilang partai keluarga karena sang bapak menempati posisi ketua majelis tinggi partai. Anak sulungnya ketua umum. Nah, kemudian anak yang berikutnya wakil ketua umum. Nah, kemudian ketua umum yang adalah anak tersebut memberikan penghargaan kepada ketua majelis tinggi partai yang yang adalah bapaknya sendiri. Jadi gimana ya pemirsa? Bingung nggak sih? Bingung nggak ya? Bingung nggak? Bingung lah ya. Saya sih bingung ya. Saya secara pribadi sih bingung ya. Karena ini seperti seseorang memberikan hadiah ulang tahun kepada bapaknya seperti itu. Ya nggak usah dibikin formal lah gitu kan. Kalau memberikan hadiah ulang tahun kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita, itu menurut saya nggak perlu dibuat formal lah. Masa anak kandung beri penghargaan kepada orang tua harus dibikin formal gitu? Gimana ya pemirsa? Menurut saya sih mungkin lebih tepatnya kalau menunggu momen ulang tahun sang bapak, baru kemudian kita berikan hadiah ulang tahun sebagai anak. Mungkin itu lebih elegan lah ya, lebih elegan. Kemudian ada suasana kekeluargaan, ya kan, suasana emosional gitu. Saya kira itu lebih bagus untuk membangun keharmonisan dalam keluarga, kira-kira begitu ya, dalam rumpun keluarga gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah pemirsa, ya, itu kan hak-hak mereka gitu. Tapi kenapa saya bercerita seperti ini? Karena ada satu hal yang bertolak belakang yang saya lihat dari pribadi seorang Presiden Jokowi gitu ya. Jadi Presiden Jokowi itu beberapa waktu lalu dikabarkan ya, ada berita bahwa beliau ada 20 sekian kali ya. 20 sekian kali menolak tawaran gelar gitu ya. Jadi ada tawaran-tawaran gelar dari beberapa institusi itu beliau tolak gitu ya, meskipun itu gelar-gelar kehormatan yang formal gitu, dan itu menurut saya masuk akal sekali kalau ada penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia ya, gelar sebagai bentuk hormat kepada seorang presiden karena prestasi-prestasinya gitu ya, prestasi sebagai seorang pimpinan negara. Saya kira itu wajar dan layak untuk diapresiasi lah, kira-kira seperti itu. Tapi anehnya Bapak Presiden Jokowi itu menolak diberikan gelar ya. Yang anehnya ada seorang bapak-bapak gitu ya, sang mantan lah gitu, sang mantan ya, kemudian saat ini
beliau bersama anak-anaknya membangun sebuah kerajaan yang bernama partai. Jadi anaknya ketua umum, bapaknya ketua majelis tinggi, terus anaknya yang satunya lagi wakil ketua umum, kemudian anaknya yang ketua umum ini memberikan penghargaan kepada bapaknya. Dan penghargaannya itu pemirsa nggak tanggung-tanggung. Penghargaannya itu prestasi abadi. Penghargaan orang yang berprestasi, prestasi abadi atau prestasi selamanya atau prestasi seumur hidup. Prestasi seumur hidup. Padahal beliau belum almarhum ya. Ya. Si bapak itu belum almarhum, tapi kenapa harus diberikan prestasi seumur hidup gitu? Emang besok dia nggak hidup lagi gitu, pemirsa? Kan besok dia masih hidup gitu. Dan apakah besok dia ada prestasi lagi, kan hanya Tuhan yang maha tahu, kita kan nggak tahu gitu kan pemirsa. Tapi kenapa diberikan prestasi seumur hidup gitu loh? Kenapa diberikan prestasi abadi gitu? Ya saya kira ini seperti suatu kekeliruan, kehilafan, tapi nggak apa-apa lah, itu urusan mereka lah ya pemirsa. Intinya kita atau saya secara pribadi ya lebih respect terhadap seorang pemimpin negara yang berkali-kali ditawarin diberi gelar tapi selalu ditolaknya dengan alasan saya hanyalah seorang insinyur. Apalah kelebihan saya sehingga saya pantas menerima gelar itu, sehingga beliau tidak menerima gelar yang ditawarkan kepadanya. Jadi kita, atau lebih tepatnya saya secara pribadi sangat respect kepada sang pemimpin negara yang bernama Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Oke, pemirsa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya kira sekian dulu cerita dari saya. Ya, semoga saudara-saudari sebangsa dan setanah air merasa terhibur, atau mungkin gak terhibur juga gak apa-apa ya. Tapi gini, intinya saya berharap saudara-saudaraku kalau mau memberikan penghargaan kepada orang tua ya, ini pesan moralnya nih. Kalau mau memberikan penghargaan kepada orang tua itu jangan dibuat formal ya. Jangan dibuat formil atau formal. Ya. Jangan diberitakan gitu, nggak baik gitu ya. Kalau mau memberikan semacam oleh-oleh atau hadiah kepada orang tua itu nggak perlulah dimasukkan dalam berita ya. Karena di situ ketulusan kita itu menjadi hangus gitulah, kira-kira menurut saya begitulah ya. Kita memberikan sebuah hadiah kepada orang tua tapi kita publikasikan gitu. Kita memuat di berita gitu. Loh, di mana nilai ketulusannya? Kan begitu pemirsa. Gitu. Jadi pesan moral dari saya buat saudara-saudara semua ya, buat teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa kalau mau memberikan oleh-oleh atau hadiah kepada orang tua itu jangan dibuat formal, terus kemudian jangan dipublikasikan, jangan dimuat di berita gitu. Jadi nilai ketulusannya jadi nggak ada sama sekali gitu. Saya kira begitulah ya pemirsa ya. Oke, selamat siang, selamat berakhir pekan. Buat semua-semuanya ya, selalu waspada dan hati-hati dalam kegiatannya hari ini. Buat saudara-saudara beragama Kristen ya, selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Dan buat semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang berlibur hari ini, nikmatilah liburan kalian. Ingat jangan ngotot
melawan peraturan pemerintah, ya. Jangan samarkan kendaraan kita, kendaraan pribadi kita samarkan jadi ambulans, ya, ambulans bodong, kemudian kita menyusup penjagaan aparat demi berlibur ke puncak seperti ada beritanya tadi malam. Jangan ya, mari kita belajar menjadi warga negara yang baik, yang patuh pada pemerintah, karena tentunya apapun yang diprogramkan, anjurkan oleh pemerintah, tentunya ada implikasi yang baik untuk kebaikan masyarakat secara luas. Begitu, saya kira begitu aja ya. Saya Krisyanto Yenoni, tetap semangat, merdeka.